Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ida Laila, NIM 2017 133027, kelas 6A Geografi, mata kuliah Geografi Regional Indonesia. Dosen pengampu Mona Nisa, SPD MSI. Baiklah, di sini saya akan memberikan penguasaan materi yang telah saya dapat pada materi kuliah Geografi Regional Indonesia. Materi yang akan saya sampaikan berupa PowerPoint dari pertemuan 1 sampai 6. Oke, kita mulai pada materi pertemuan pertama yang membahas tentang letak kepulauan Indonesia. Sebelum membahas tentang letak kepulauan Indonesia, terlebih dahulu saya akan menjelaskan pengertian tentang geografi regional Indonesia. Geografi regional Indonesia ialah suatu studi tentang variasi gejala dalam ruang pada suatu wilayah tertentu, baik secara lokal, negara-negara maupun wilayah yang luas seperti benua. Karakteristik region terbagi menjadi dua. Yang pertama fisik, keadaan topografi, tentang alam dan lain-lain. Yang kedua, sosial, berupa bentang budaya, ekonomi, politik, dan lain-lain. Letak kepulauan Indonesia terbagi menjadi 5. Yang pertama, letak fisiografis, letak sosiografis, letak geografis, letak sosial budaya, dan hubungan letak Nusantara dengan geografi regional Indonesia. Letak fisiografis ada 3. Yang pertama astronomis, yang kedua geologi, yang ketiga geomorfologi. Letak sosiografis terbagi menjadi 3. Yang pertama sosial, yaitu suatu wilayah berdasarkan pada keadaan sosial budaya wilayah yang bersangkutan dengan wilayah lain di sekitarnya. Yang kedua ekonomis, yaitu letak suatu negara ditinjau dari jalur dan kehidupan ekonomi negara tersebut terhadap negara lain. Yang ketiga, maritim, yaitu letak suatu wilayah dilihat dari sudut kelautannya. Yang ketiga, letak geografis terbagi menjadi 4. Yang pertama, Indonesia terletak di antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Yang kedua, Indonesia terletak di antara benua Australia dan benua Asia. Yang ketiga, Indonesia terletak di antara pantai selatan Afrika dan benua Amerika. Yang keempat, Indonesia terletak di antara terusan Panama dan terusan Suez. Selanjutnya, pertemuan kedua membahas tentang regionalisasi di Indonesia. Regionalisasi Indonesia terbagi menjadi 5. Yang pertama, region administrasi, yaitu Indonesia terbagi ke dalam wilayah provinsi dan kabupaten atau kota. Yang kedua, region geologis, yaitu Indonesia terbagi ke dalam wilayah kratogen dan tektogen. Indonesia juga terletak pada pertemuan 3 lempeng besar, sehingga region geologis dapat disusun dengan memperhatikan aspek ini. Region flora dan fauna, banyak ahli berpendapat region flora dan fauna Indonesia berkaitan dengan kondisi geologis. Indonesia terbagi ke dalam 3 daerah fauna yang pembagiannya dibatasi oleh Wallace, Weber, dan Lydekker. Yang ketiga, region budaya. Indonesia terbagi dalam beberapa region berdasarkan budaya suku atau ras yang besar. Yang keempat, region aktivitas penduduk, yaitu aktivitas penduduk yang berbeda-beda juga memungkinkan terdapatnya pembagian region Indonesia. Misalnya region pertanian, perdagangan, nelayan, dan lain-lain. Yang terakhir, region iklim, yaitu Indonesia secara umum terletak pada satu iklim matahari, yaitu iklim tropis. Namun apabila melihat karakteristik elemen iklim di dalamnya, ternyata terdapat variasi secara keruangan sehingga memungkinkan untuk adanya pembagian region berdasarkan iklim. Selanjutnya, pertemuan ketiga membahas tentang geologi. Geologi Indonesia. Di sini ada beberapa geologi Indonesia. Yang pertama,
Di Indonesia juga terdapat berbagai batuan dengan usia pembentukan bervariasi. Van Bemmelen membedakan menjadi pratersier dengan tersier dan kuarter. Yang kedua, batuan yang berbentuk dari periode silur dijumpai di Snow Mountain Range. Yang ketiga, batuan dari periode Devon di pegunungan tengah Papua dan bagian timur Kalimantan Tengah. Yang keempat, batuan dari periode karbon cukup banyak dijumpai antara lain di Sumatera dan Kalimantan. Sering disebut Permo-Carboniferous karena seringkali sulit dipisahkan batuan dari periode pertanian dengan karbon. Era selanjutnya adalah Mesozoikum yang meliputi periode Trias, Jura, dan Kretasius. Batuan dari periode ini antara lain dijumpai di Kalimantan, termasuk pegunungan Meratus bagian timur dan Sulawesi. Selanjutnya, batuan tertua di Indonesia terutama dijumpai di Pulau Kalimantan. Aktivitas tektonik yang turut mempengaruhi kondisi stratigrafi Kalimantan diduga telah berlangsung sejak zaman Jura. Yang selanjutnya, pada zaman Kapur awal terjadi pula intruksi batuan beku yang membentuk bukit-bukit rendah. Batuan yang terbentuk sejak zaman Jura dan Kapur di Kalimantan mengalami pengangkatan pada kala Miosen membentuk pegunungan Meratus. Batuan dari periode tersier dan kuarter terdistribusi lebih merata, termasuk di Pulau Jawa yang terpengaruh oleh tektonisme dan vulkanisme hingga saat ini. Batuan-batuan tersier di Jawa antara lain dijumpai di Celetu, Jawa Barat, Basin Serayu, Pek Kulon Progo, Pek Jiwo, atau Jawa Tengah. Formasi batuan yang lebih mudah terendapkan di bagian atasnya. Situasi di Sumatera yang terpengaruh vulkanisme kuarter tidak jauh berbeda dengan di Jawa. Oke, selanjutnya pertemuan keempat membahas tentang geomorfologi. Geomorfologi lahan rendah terbagi menjadi 3. Yang pertama, Piedmont atau lereng kaki, endapan graben, isian basin antar pegunungan. Yang kedua, dataran aluvial, dan yang ketiga, rawa mangrove. Piedmont berkembang baik pada pulau besar di mana perbukitan pegunungan berbatasan dengan dataran yang luas dan rendah yang memberikan jalan menuju laut dangkal. Contoh Kalimantan, Sumatera Timur, Papua Barat. Dataran aluvial dengan gradien sangat landai jauh lebih luas dari Piedmont. Kipas aluvial terbentuk pada beberapa tempat, yaitu pada tempat berubahnya ketinggian yang tegas dari pegunungan yang tinggi ke lahan rendah, dan pola distribusi dataran aluvial di Indonesia dipengaruhi oleh kedalaman dasar laut dan ukuran pulau. Geomorfologi lahan rendah umumnya dicirikan oleh jaringan yang rumit dari tanggul alam yang terbentuk oleh saluran sungai sekarang dan saluran sungai yang ditinggalkan. Dipisahkan oleh depresi rawa belakang yang luas. Tanggul dihasilkan dari deposisi fluvial saat saluran penuh dan air melewati tanggul. Rawa belakang merupakan depresi tertutup dengan air hujan dan air sungai terakumulasi musiman. Kondisi berawa-rawa dan gambut umum terjadi pada rawa belakang. Berikutnya pertemuan kelima membahas materi tentang iklim dan biogeografi. Iklim terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, wilayah Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Dari aspek meteorologis, benua maritim Indonesia mempunyai kompleksitas dalam fenomena cuaca dan iklim. Yang kedua, atmosfer di atas Indonesia sangat kompleks dan pembentukan awannya sangat unik. Dan yang ketiga, Indonesia tidak mengenal 4 musim, yang merupakan akibat dari revolusi dan rotasi bumi, karena temperatur udara sepanjang tahun hampir konstan. Selanjutnya, biogeografi. Ada
tiga. Yang pertama, Kepulauan Indonesia merupakan wilayah yang unik. Dan yang kedua, kombinasi dari kondisi geologi, geomorfologi, dan iklim berpengaruh terhadap kondisi biogeografi Indonesia. Dan yang ketiga, Indonesia merupakan salah satu negara dengan keanekaragaman hayati terbesar di bumi. Indonesia, 2.500 spesies moluska laut, 2.000 spesies udang-udangan, 6 spesies penyu laut, dan lebih dari 2.500 spesies ikan laut atau 26% spesies ikan laut dunia, 12% mamalia dunia, dan 16% reptil dunia. Keanekaragaman jenis palem dan meranti terbesar di dunia, 646 jenis mamalia terbanyak di dunia, 36% diantaranya endemik termasuk paus biru atau mamalia terbesar. Selanjutnya, pertemuan ke-6 membahas tentang pengaruh letak astronomis dan geologis. Letak astronomis terbagi menjadi 4. Letak astronomis merupakan letak suatu tempat menurut garis lintang atau paralel dan garis bujur atau meridian. Yang kedua, garis lintang adalah garis khayal yang melingkari permukaan bumi secara horizontal. Dan yang ketiga, garis bujur adalah garis khayal yang menghubungkan kutub utara dengan kutub selatan. Letak astronomis berpengaruh dalam berbagai aspek, baik yang dikendalai oleh faktor garis lintang maupun garis bujur. Pengaruhnya yaitu ada 3. Berdasarkan letak lintang, diketahui bahwa Indonesia berada di antara 23, derajat lintang utara dan 23,5 derajat lintang selatan. Yang kedua, letak ini berpengaruh terhadap jenis iklim matahari di Indonesia, yaitu iklim tropis. Dan yang ketiga, iklim tropis di Indonesia ditunjukkan dengan karakteristik temperatur tinggi dan curah hujan tinggi. Selanjutnya, letak geologis ada 3. Yang pertama, bumi merupakan planet yang dinamis. Yang kedua, adanya tenaga dari dalam bumi atau endogen menyebabkan kerak bumi terpecah dalam bagian-bagian yang dikenal sebagai lempeng tektonik. Dan yang ketiga, lempeng ini bergerak ke berbagai arah dan berinteraksi satu sama lain menghasilkan kondisi geologis yang spesifik di suatu wilayah. Selanjutnya, letak geologis Indonesia juga berpengaruh terhadap potensi migas dan energi terbarukan berupa panas bumi. Materi organik atau organic matter ada 2 macam. Yang pertama, organik darat yang berisi tumbuhan atau tanaman, dan yang kedua, organik laut yang berisi dengan fitoplankton. Materi organik ini terperangkap atau terawetkan menjadi fosil dalam batuan sedimen. Fosil adalah suatu jasad hidup atau tumbuhan dan binatang yang terawetkan dalam batuan sedimen dalam kurun waktu ribuan bahkan jutaan tahun. Oke, baiklah, mungkin itu tadi materi yang dapat saya sampaikan dari pertemuan 1 sampai 6. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.